Tuntutan itu misalnya kayak ya tadi saya bilang nih, anak yang memang harus menjaga orang tuanya seperti itu. Tapi di satu sisi juga mungkin ada butuh orang tua yang membutuhkan perawatan yang lebih, misalnya kayak gitu lansia gitu ya Mas ya. Atau Mhm. uh, suami yang mungkin um, kehilangan pasangannya sehingga dia juga harus memenuhi figur figur sebagai orang tua yang sepenuhnya kepada anak seperti itu Mas. Jadi kadang banyak sih yang memang cuman cenderung memang kan karena perempuan ini sangat terikat dengan Mhm kehamilan, mhm mhm mhm. melahirkan, jadi Menyusui, menyusui mhm kayak gitu ya. mhm. Jadi itu yang membuat lebih menuntut sih lebih di perempuan. Oke. Ada gap kalau kita sekarang berinteraksi dengan generasi Z, generasi Alpha apalagi ya. Tapi generasi milenial ini kan kebanyakan yang saat ini mungkin sedang bekerja, berada di tengah-tengah karir, atau mungkin juga berada di Ya puncak sebenarnya. karir gitu ya. Dan mungkin ada yang sedang mengejar menuju puncak gitu kan, gemilang cahaya gitu Mbak Kori. Dan Benar-benar. tentu dalam proses itu ada hak pilihan-pilihan yang dalam satu buah kondisi harus memilih antara keluarga atau kerjaan. Sering sekali ada pilihan-pilihan seperti Ya itu Mbak Kori, yang kemudian benar. akhirnya menimbulkan konflik. Nah, sebetulnya kalau kita bicara work family conflict itu seperti apa gitu ya, secara psikologi gitu ya. Kemudian nanti kita akan elaborasi bagaimana cara kita menghadapi konflik-konflik antara work and family ini Mbak Kori. Mungkin dicerahkan dulu deh Mbak, Mm-mm. WFG atau work family conflict ini apa sebetulnya? Jadi, work family conflict ini itu suatu tekanan atau ketidakseimbangan, peran Mm-mm. antara peran di pekerjaan sebagai karyawan dengan peran yang ada di keluarga, di dalam keluarga. Jadi kalau bahasa ringannya itu peran ganda sih, Mas. Oke. Nah, biasanya peran ganda ini kan, eee, kebanyakan umumnya melibatkan perempuan ya. Mhm. Tapi sebenarnya, kayak ibu yang bekerja, juga mengasuh anak, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya, peran ganda ini bisa bisa terjadi di, laki-laki Mhm. ataupun terjadi di anak sebenarnya. Oke. Jadi antara anak yang mungkin harus bekerja dan juga mengasuh orang tua, seperti itu. Itu juga disebut peran ganda, kayak gitu kan. Mhm. Jadi, tidak hanya perempuan yang memiliki peran ganda, tetapi juga, banyak yang memang dalam dalam hal banyak sih sebenarnya yang emang berhubungan dengan keluarga dan pekerjaan itu sebenarnya disebut juga dengan peran ganda kayak gitu, nggak harus perempuan saja Mhm mhm. seperti itu. Oke, jadi ada peran lain selain sebagai anggota keluarga, dia juga harus bekerja. Iya, Mungkin ada tuntutan juga di situ Mas. tuntutan ya, Mbak, ya? Jadi ada Wah, tuntutan, iya mhm benar. Tuntutan itu misalnya kayak ya tadi saya bilang nih, anak yang memang harus menjaga orang tuanya seperti itu. Tapi di satu sisi juga mungkin ada butuh orang tua yang membutuhkan perawatan yang lebih, misalnya kayak gitu lansia gitu ya Mas ya. Atau mhm. eh, suami yang mungkin em, kehilangan pasangannya sehingga dia juga harus memenuhi figur figur sebagai orang tua yang sepenuhnya kepada anak seperti itu Mas. Jadi kadang banyak sih yang memang cuman cenderung memang kan karena perempuan ini sangat terikat dengan Mmm, kehamilan, mhm mhm mhm. melahirkan, jadi Menyusui, menyusui mhm kayak gitu ya. mhm. Jadi itu yang membuat lebih menuntut sih lebih di perempuan. Oke. Artinya Mbak Kori, ini koreksi kalau saya salah ya. Sebetulnya kalau Mhm, peran-peran mhm, tersebut dimiliki oleh, jadi ada beberapa peran dimiliki oleh satu orang, baik sebagai suami, istri, atau sebagai pekerja di kantor, di mhm, tempat kerja gitu ya. Kalau dijalankan mhm. dengan baik, dengan seimbang, sebetulnya apakah tidak akan ada konflik? Dan munculnya konflik work and family ini faktor-faktornya apa saja Mbak biasanya? Nah, sebenarnya sih kalau dia seimbang dan dia mampu untuk menyeimbangkan, Mhm. itu kemungkinannya itu lebih kecil
konflik-konfliknya gitu Mas. Bukan tidak ada, tapi lebih mengecilkan gitu Hmm. ya. Sebenarnya sih kalau kita kelelahan pun yang terbawa ke rumah itu juga konflik kayak gitu kan. Hmm. Terus faktor-faktornya sih ada beberapa ya Mas ya. Itu ada yang jumlah dalam keluarga kayak gitu ya. Hmm. Jumlah dalam keluarga itu misalnya ada yang semakin besar biasanya jumlah keluarga yang ada di dalam rumah Hmm. itu akan terbesar konfliknya. Terus juga jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu peran kayak gitu. Hmm. Yang mempengaruhi peran lainnya. Misalnya kayak tadi ya kita ambil contoh yang paling mudah itu perempuan ya Mas. Hmm. Dia ketika jumlah waktu dia untuk bekerja di luar mungkin lebih banyak daripada jumlah waktu dia untuk dihabiskan di rumah. Sedangkan kebutuhan di rumah itu juga cukup Banyak. besar Ya. seperti itu. Sehingga ketika dia lelah pulang ke rumah, terus eh, tekanan di rumah itu menghadapi anak tantrum mungkin kayak gitu Hmm. kan. Terus harus menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu lagi, menyelesaikan pekerjaan rumah itu kan sangat melelahkan gitu. Hmm. Hmm. Sehingga itu akan menjadi konflik di dalam rumah tangga dan itu keadaan dia yang lelah di rumah ini pun akan mempengaruhi performancenya di pekerjaan nanti gitu loh kayak gitu. Nah Ya. itulah yang disebut dengan konflik work family-nya gitu. Hmm. Jadi ada sangkut paut antara kelelahan di pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di kantor. Hmm. Meskipun kita suka dihibur ya kalau di meme-meme di media sosial tuh Mbak Kori, begitu kita lelah nyampe rumah ketemu anak katanya lelahnya hilang gitu ya. Tapi pada Ya bener. pada realitanya capek lelah menghadapi anak tantrum itu aduh kayaknya gimana gitu ya Aduh, rasanya. ya bener Mas. Belum lagi kalau seandainya gini, ada lagi kepuasan kerja kita kayak gitu kan. Terus Mm-mm. juga kepuasan pernikahan itu juga mempengaruhi kayak gitu ya. Bagaimana komunikasi dengan suami, Mhm. pasangan, Mhm. terus juga eh, besarnya besarnya atau banyaknya pekerjaan kita di kantor itu sangat mempengaruhi sekali kayak gitu, Mhm. untuk terjadinya work family conflict ini. Mhm. Gitu, Work Mas. family conflict. Jadi sebetulnya kalau kita sudah mulai merasakan ketidaknyamanan tadi, itu bisa jadi tanda-tanda ada konflik work family conflict ini ya Mbak ya? Atau Yes, ada nggak sih sebetulnya tanda-tanda atau gejala, wah hati-hati nih kita sudah mengalami work family conflict, maka harus dicari solusinya gitu ya, harus dicari obatnya. ya. Ya, tanda-tandanya atau gejalanya selain ketidaknyamanan tadi apa aja sih Mbak yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat dari pasangan kita misalnya? Mm-mm, mm-mm. Hmm. Ya sebenarnya sih stres ya Mas. Stres Oke. itu bisa jadi lebih mudah marah, lebih mudah sensitif kayak gitu ya daripada yang biasanya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mungkin ada pekerjaan lembur yang membuat dia jadi lebih sensitif kayak gitu ya. Terus eh, apa? Sebenarnya sih kalau kalau gejala-gejalanya itu tadi Mhm. kelihatan banget tuh pasti mudah marah, mudah Hmm. lelah, sensitif kayak gitu Mas. Itu tuh udah warning sih sebenarnya kita udah harus harus eh, mengantisipasi sih ini. Kenapa ya? Karena ini akan mempengaruhi baik di keluarga ataupun di performa kita sebagai karyawan kayak gitu ya. Mhm. Mhm. eh, Ketika kita di rumah, kita akan terlampiaskan emosinya pada anak, pada suami, pada istri. Ketika kita bekerja, itu akan terlampiaskan ke penurunan kinerja kita di kantor. Mhm. Terus juga bisa malah lebih sensitif kepada teman-teman di kantor. Terus juga lebih malas untuk datang ke kantor, absensi pastinya Mhm. kayak gitu kan. Bahkan kalau yang emang lebih ekstrim itu adanya keinginan untuk resign kayak gitu ya atau lebih Hmm. apa ya jadi sangat merasa lelah banget akhirnya tuh kayak apa resign aja ya kayak gitu ya Hmm. Mhm. itu yang Mhm. akhirnya sangat mempengaruhi tuh ke situ kayak. Oke. Jadi Oke. yang emang lebih ke gimana ya perilaku dan perasaan kita sih yang akhirnya terganggu juga. Waduh, jangan-jangan di luar sana sudah mulai ada yang merasa nih, wah jangan-jangan ini nih work family conflict karena
Aduh, resign itu jadi wacana yang kemudian jadi apa ya, muncul karena ketidaknyamanan itu ya. Nah, yang paling Mm, penting mm, mm, sebenarnya Mbak Kori artinya kita harus tadi tahu masalahnya, kemudian kita cari solusinya supaya kita bisa mengurangi dan bisa apa ya, mengobati hal-hal tadi ya, mm, mm, stres dan mm. lain sebagainya.